Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Hamidah Suryani Lokman di kegiatan perkuliahan persamaan diferensial. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai persamaan diferensial eksak dan bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial eksak tersebut. Baik, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai persamaan diferensial eksak, kita pelajari kembali mengenai bentuk persamaan diferensial. Ini ada bentuk umum. Nah, persamaan diferensial orde 1 dapat dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu berbentuk derivatif dan bentuk diferensial. Nah, bentuk derivatif sendiri, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bentuknya seperti ini, dy per dx, sama dengan fxy, yaitu turunan pertama dari y terhadap x, misalkan adalah suatu fungsi dari dua variabel, yaitu x dan y. Kemudian ada juga bentuk diferensial. Kalau bentuk diferensial ini bentuknya mxy dx, jadi suatu fungsi m dengan dua variabel xy dikalikan dx, ditambah nxy dy, suatu fungsi n dengan dua variabel x dan y dikalikan dy sama dengan 0. Nah, jadi semua persamaan diferensial biasanya bisa dibentuk atau bisa diubah dari bentuk derivatif ke diferensial, begitupun sebaliknya. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya persamaan, bentuknya bentuk derivatif, yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi x min y, di mana x min y-nya tidak sama dengan 0. Nah, x min y tidak sama dengan 0 agar pembilang di sini fungsinya terdefinisi, begitu ya. Nah, ini merupakan persamaan diferensial orde 1 dalam bentuk derivatif. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk diferensial, kita tinggal mengalih silang saja. Misalnya ini, jadi x min y kali dy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat kali dx. Nah, kemudian kita pindahkan, misalnya semuanya di ruas kiri, berarti ini pindah ruas, negatif x kuadrat tambah y kuadrat dx, ditambah x min y kali dy sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka diperoleh x kuadrat tambah y kuadrat dx, ditambah y dikurangi x dy sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa bentuk ini merupakan bentuk diferensial dengan mxy-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dan nxy-nya adalah y dikurangi x. Baik, selanjutnya kita perhatikan bentuk persamaan diferensial yang bentuknya diferensial tadi ya. Yang ini ya, bahwa mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum yang seperti ini dapat diselesaikan menggunakan ide dasar turunan. Nah, ide dasar turunan seperti apa? Diingat kembali materi kalkulus bahwa turunan total dari suatu fungsi, katakanlah f di sini adalah fungsi dua variabel yaitu x dan y. Nah, ini dinotasikan dengan df. Turunan total dari suatu fungsi f dinotasikan sebagai df. Df di sini adalah fx, xy dx. Ini dibaca sebagai turunan parsial f terhadap x. Dan ini ditambah fy, xy, dy, turunan parsial f terhadap y. Nah, atau notasi lainnya kita bisa tuliskan seperti ini, df sama dengan do f per do x kali dx. Ini turunan pertama parsial f terhadap x, dan ini do f per do y kali dy. Turunan pertama f terhadap y dikalikan dy. Cek beberapa contoh, misalnya ini ada tentukan diferensial total dari persamaan z sama dengan 5x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah 3y kuadrat. Nah, kita perhatikan z di sini merupakan fungsi dari dua buah variabel x dan y. Tentukan tentukan diferensial total atau turunan total. Tadi kita sudah lihat rumusnya dz sama dengan do z per do x kali dx ditambah do z per do y kali dy. Turunan parsial z terhadap x dan turunan parsial z terhadap y. Nah, ini kita lihat, kita turunkan z terhadap x. Berarti ini 10x ditambah y kuadrat. Karena ini dianggap konstanta, bukan
X, bukan variabel X. Nah, sehingga di sini do Z per do X-nya adalah 10X ditambah Y kuadrat, kemudian dikalikan DX. Sekarang kita perhatikan juga do Z per do Y, berarti fungsi Z ini kita turunkan terhadap Y. Ini karena ini variabel X, berarti konstanta turunannya 0, dan ini X-Y kuadrat kita turunkan terhadap Y, berarti hasilnya 2XY, dan ini ditambah 6Y. Nah, sehingga do Z per do Y-nya adalah 2XY ditambah 6Y DY. Nah, maka diferensial total dari Z atau DZ ini sama dengan 10X tambah Y kuadrat kali DX ditambah 2XY ditambah 6Y kali DY. Kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini tentukan diferensial total dari Z sama dengan Y kali E pangkat X kuadrat min Y kuadrat, atau eksponen dari X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita perhatikan ini ada dua buah fungsi begitu ya. Jadi kita misalkan Z ini adalah perkalian dua buah fungsi U dan V, di mana U-nya adalah Y dan V-nya adalah eksponen X kuadrat min Y kuadrat, atau E pangkat X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, kita punya aturan yang mengatakan bahwa turunan U dot V atau turunan dari perkalian dua buah fungsi adalah U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian kita juga punya aturan turunan dari eksponen, yaitu turunan E pangkat UX, ini sama dengan E pangkat UX kali turunan UX-nya, D per DX UX. Mohon maaf ini kepotong ya, UX. Begitu. Nah, sehingga ketika kita mencari diferensial total, ini rumusnya adalah DZ sama dengan do Z per do X kali DX ditambah do Z per do Y kali DY. Nah, untuk mencari do Z per do X berarti kita turunkan Z terhadap X. Nah, ini kita gunakan rumus U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini terhadap X. Nah, ini karena U-nya Y terhadap X hasilnya 0 dikalikan V, kemudian ditambah V aksen. Ini tadi turunannya adalah terhadap X gitu ya. Jadi ini turunan dari E pangkat UX itu merupakan E pangkat X kuadrat. Ini kan sama dengan kali E pangkat min Y kuadrat ya. Kemudian turunan dari UX-nya, 2X. Begitu ya. Dan dikalikan dengan U, gitu kan ya. U-nya adalah Y. Sehingga kita peroleh do Z per do X adalah 2XY kali eksponen X kuadrat min Y kuadrat. Dari sini ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat X kuadrat min Y kuadrat. Begitupun untuk turunan parsial dari Z terhadap Y. Do Z per do Y kita gunakan rumus turunan tadi U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini karena U-nya merupakan variabel Y, diturunkan hasilnya 1 dikalikan V, ini dikalikan lagi, kemudian ditambah turunan V aksen, dikalikan U, begitu ya. Ini turunan V aksen sama seperti tadi caranya, E pangkat min Y kuadrat dikali E pangkat X kuadrat dikali negatif 2Y turunannya. Ini dikalikan Y dari rumus U ini ya. Nah, sehingga diperoleh E pangkat X kuadrat min Y kuadrat dikali 1 ya hasilnya dirinya sendiri, ditambah negatif 2Y kuadrat kali eksponen X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita perhatikan kedua suku ini memiliki eksponen X kuadrat min Y kuadrat ya, sehingga kita keluarkan ini, mohon maaf tidak terlihat, ini sama dengan eksponen X kuadrat min Y kuadrat kali 1 min 2Y kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh DZ atau diferensial total dari Z ini sama dengan 2XY E pangkat X kuadrat min Y kuadrat kali DX ditambah E pangkat X kuadrat min Y kuadrat kali 1 min 2Y kuadrat, mohon maaf ini kuadratnya terlewat, dikali DY. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengenai rumus diferensial total, gitu ya. Nah, kaitannya dengan diferensial eksak, ini inti pembahasan kita,
Jadi persamaan diferensial eksak itu kita misalkan ada suatu fungsi U ini adalah fungsi dua buah variabel yang terdiri dari X dan Y, kemudian terdefinisi di daerah asal D. Nah, sehingga U XY ini memiliki turunan parsial pertama yang kontinu di daerah definisinya tersebut. Nah, kalau UXY ini memiliki turunan parsial pertama yang kontinu, maka diferensial total atau diferensial eksak dari UXY ini bisa kita tuliskan menggunakan rumus yang tadi. Bahwa du XY sama dengan dou per do X kali dx ditambah dou per do Y kali dy. Begitu ya. Nah, kemudian kita tadi punya persamaan diferensial yang bentuknya diferensial tadi ya, yang bentuknya mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Nah, suatu persamaan ini disebut persamaan eksak jika sisi sebelah kanannya adalah diferensial total atau eksak dari fungsi uxy. Nah, jadi ini mxy dx ditambah nxy dy itu sama dengan turunan diferensial total atau turunan total dari U. Artinya, kita bisa tuliskan sama dengan dou per do X kali dx ditambah dou per do Y kali dy. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa tadi dou per do X kali dx ditambah dou per do Y kali dy, ini kan kita bisa lihat ini sama dengan 0. Artinya turunan totalnya ini kan sama dengan du xy ya. Karena ini sama dengan 0, berarti dou dx, dou per do X kali dx ditambah dou per do Y kali dy sama dengan 0. Artinya turunan U ini sama dengan 0. du sama dengan 0. Ketika turunan suatu fungsi sama dengan 0, maka ketika kita integralkan U tersebut, fungsi U itu pasti suatu konstanta. Begitu ya. Nah, dengan membandingkan komponen-komponen persamaan 2 ini ya, persamaan 2, kemudian dapat disimpulkan eksak jika suatu fungsi UXY sama dengan C. Nah, jadi suatu persamaan diferensial dikatakan eksak kalau fungsinya tadi UXY-nya sama dengan suatu konstanta, kemudian dia harus memenuhi turunan pertama U parsial ya terhadap X-nya sama dengan M, yang ini kita perhatikan, dan turunan pertama parsial U terhadap Y sama dengan N. Gitu ya, jadi dou per do X sama dengan M, dan dou per do Y sama dengan N. Nah, kemudian kalau kita substitusikan, karena tadi kita punya M dan N yang terdefinisi tadi, kalau misalkan kita turunkan lagi, do M, turunkan lagi ya, do M per do Y, kemudian dan do N per do X, berarti ini kan do M-nya sendiri adalah dou per do X. Itu ya, jadi M-nya itu dou per do X. Nah, kita bisa tuliskan ini sebagai turunan kedua U. Begitu ya, do kuadrat U per do Y do X. Jadi turunan kedua atau turunan kedua dari fungsi U terhadap X dan terhadap Y. N juga begitu. Do N per do X berarti kita tuliskan do per do X, ini N-nya kita ganti menjadi dou per do Y. Itu ya, sehingga kita bisa tuliskan do kuadrat U per do X do Y. Jadi turunan kedua dari fungsi U terhadap Y dan terhadap X. Nah, kita bisa perhatikan, cek kembali di kalkulus bahwa ada asumsi kekontinuan. Asumsi kekontinuan itu artinya kenapa? Turunan kedua parsial U terhadap do Y do X ini sama hasilnya dengan turunan kedua U terhadap do X do Y. Ini cek kembali di bagian kalkulus. Nah, sehingga kalau ini posisinya sama, berarti kita bisa simpulkan do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Nah, sehingga kita bisa simpulkan dari semua pembahasan kita ini bahwa persamaan diferensial yang berbentuk M dx ditambah N dy sama dengan 0 disebut eksak jika memenuhi
turunan parsial M terhadap Y sama dengan turunan parsial N terhadap X, di mana M ini merupakan turunan pertama U, ya, parsial terhadap X, jadi do U per do X, dan N ini merupakan turunan pertama parsial U terhadap Y, atau do U per do Y. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, maka kita bisa cari U-nya itu adalah solusi. U sama dengan C itu adalah solusi dari persamaan diferensial eksak. Asal syaratnya tadi ini. Do M per do Y sama dengan do N per do X, dan M-nya sama dengan do U per do X, dan N-nya juga do U per do Y. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ada beberapa langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak. Yang pertama, kalau mau mencari atau menentukan solusi dari persamaan diferensial eksak, yang pertama kita harus review dulu, uji persamaan diferensial eksak atau bukan dari soal itu. Nah, tadi persamaan diferensial eksak disebut eksak jika do M per do Y sama dengan do N per do X, dengan M-nya itu harus sama dengan do U per do X, dan N-nya harus sama dengan do U per do Y. Nah, setelah kalau kita sudah lihat diuji ya, bahwa do M per Y sama dengan do N per do X, berarti persamaan diferensialnya termasuk eksak. Nah, ketika ini eksak, maka langkah-langkah pencarian solusinya ada dua ya. Jadi ada dua cara maksudnya. Boleh menggunakan cara yang pertama, kita mulai dari M. Boleh juga kita menggunakan cara yang kedua, kita mulai dari N, tapi langkahnya tetap sama. Nah, ini untuk solusi yang pertama, kita mulai dari M. Tadi sudah disinggung di awal bahwa kalau memenuhi kriteria ini, maka solusinya adalah ini ya. Solusi dari persamaan diferensial eksaknya adalah U X Y sama dengan suatu C. Berarti kita harus mencari U kan? Nah, cara mencari U, kita bisa cari melalui persamaan do U per do X sama dengan M yang diintegralkan terhadap X. Jadi patokannya di sini ya, kalau cara yang pertama. Jadi kita misalkan U sama dengan integral M dx ditambah KY. Kenapa KY? Ini adalah fungsi dua buah variabel X dan Y. Ketika kita punya M yang diintegralkan terhadap X, berarti kan ada fungsi Y yang dianggap sebagai konstanta, begitu. Oke, tapi konstantanya merupakan fungsi dari Y. Berarti kita tuliskan ditambah KY. Nah, hasil integral ini kan menjadi U ya, tapi KY-nya pasti belum diketahui. Nah, untuk menentukan KY, kita bisa turunkan hasil persamaan 9 ini terhadap Y. Jadi kita mencari do U per do Y, dan nanti do U per do Y ini di soal sudah diklaim dia sama dengan N. Kita samakan dengan N. Nah, dari sini kita peroleh do U per do Y itu kan memperoleh K aksen Y begitu ya. Nah, ke aksen Y ini nanti kemudian kita cari KY menggunakan fungsi integral seperti biasa. Menyelesaikan menggunakan langkah integral. Nah, setelah ketemu KY, substitusikan kembali ke dalam persamaan 9. Nah, maka diperolehlah solusi, yaitu U, X, Y. Nah, kemudian kalau solusi dengan cara 2. Dengan cara yang kedua berarti kita mulai dari do U per do Y sama dengan N. Sama seperti tadi, karena do U per do Y sama dengan N, berarti kita mencari nilai U-nya adalah integral N terhadap dy. Karena U ini merupakan fungsi dua buah variabel X dan Y, dan ini sudah ada Y, pasti ini hasilnya Y, berarti ada yang dianggap konstanta, yaitu variabel X. Nah, kita tuliskan sebagai fungsi X, IX. Jadi ditambah IX. Nah, sama seperti tadi, nanti IX ini kita akan bisa cari menggunakan turunan dari U terhadap X ya. Jadi kita turunkan hasil dari persamaan 11 menjadi do U per do X. Nah, jadi turunan dari persamaan 11 ini nanti diperoleh do U per do X yang sama dengan M. Nah, dari M ini, karena nanti ada turunan I aksen X, maka diperoleh I aksen X. Nah, setelah menentukan I aksen X, kita bisa mengintegralkan untuk mencari IX, sehingga diperoleh IX. Nah, setelah diperoleh IX, baru substitusikan kembali ke dalam
persamaan 11. Itulah sebagai hasil atau solusi persamaan diferensial untuk cara yang kedua. Baik, kita perhatikan contoh. Saya ada persamaan diferensial, ini bentuknya 3x tambah 2y kali dx tambah 2x tambah y kali dy sama dengan 0. Nah, selidiki apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Jika eksak, cari solusinya. Nah, tadi langkah pertama kita berarti harus menguji dulu persamaan diferensial tersebut termasuk kategori eksak atau tidak ya. Nah, kita bisa lihat karena ini persamaannya sudah berbentuk m dx ditambah n dy sama dengan 0, berarti kita tinggal tuliskan. Misalkan m sama dengan 3x tambah 2y. Dan n-nya sama dengan 2x tambah y. Nah, kita lihat turunannya terhadap y berarti do m per do y. Ini ya, diturunkan terhadap y, hasilnya 2 ya, karena ini konstanta. Kemudian yang n kita turunkan terhadap x, ini juga hasilnya 2, karena y-nya juga konstanta. Nah, ternyata kita bisa perhatikan do m per do y 2, do n per do x juga 2. Maka do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, karena ini sama, maka persamaan diferensial ini ya, di soal ini termasuk persamaan diferensial eksak. Nah, jika ya, tadi kan cari solusinya. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menentukan solusi ya, mencari solusi. Artinya kita mencari u xy sama dengan c tadi ya. Nah, kita bisa pilih boleh pakai cara 1, integral dari m dx, atau boleh cara yang kedua, integral dari n dy. Nah, ini saya pakai cara yang pertama, jadi u sama dengan integral m dx ditambah suatu konstanta y. Konstantanya adalah fungsi variabel y gitu ya. Nah, kita tuliskan m, tadi m itu adalah 3x tambah 2y, jadi ini integral 3x tambah 2y dx ditambah suatu konstanta variabel y, yaitu ky, begitu ya. Sehingga ini kita tuliskan hasilnya, integralkan integral dari 3x tambah 2y dx ditambah ky, hasilnya adalah 3 per 2x kuadrat ditambah 2yx ditambah ky. Nah, berarti kita peroleh u di sini adalah 3 per 2x kuadrat tambah 2yx ditambah ky. Nah, ini kan masih ada ky yang belum diketahui, sehingga untuk mencari ky, kita bisa turunkan u ini yang diperoleh barusan terhadap y. Artinya do u per do y. Kita turunkan terhadap y, ini konstanta, yang ini hasilnya 2x, ditambah ini ky, diturunkan terhadap y, kita tulis k aksen y atau dk per dy ya, dk per dy. Nah, sehingga tadi do u per do y di soal, kita sudah klaim kalau dia eksak, ya, do u per do y-nya sama dengan n. Nah, sehingga do u per do y yang hasilnya adalah 2x tambah dk per dy atau k aksen y, ini hasilnya n. N di sini, di soal tadi sudah kita tulis 2x ditambah y. Jadi 2x tambah dk per dy sama dengan 2x tambah y. Nah, kita coret yang samanya, diperolehlah dk per dy sama dengan y. Dk per dy ini tidak lain adalah turunan kan k terhadap y. Nah, kalau kita integralkan, maka diperoleh ky. Ky di sini adalah setengah y kuadrat. Nah, jadi solusi persamaan diferensial tersebut yang ini ky-nya kita ganti menjadi 3x kuadrat per 2 tambah 2xy gitu ya, tambah setengah y kuadrat, dan ini merupakan suatu konstanta. Karena tadi di soal di awal, di pembahasan awal kita sudah klaim bahwa solusi persamaan diferensial eksak adalah u xy sama dengan c. Nah, kalau kita tulis ini misalkan kali 2 ya semuanya, maka diperoleh 3x kuadrat tambah 4xy tambah y kuadrat sama dengan, anggaplah ini kan 2c ya, 2c itu kita anggap tulis lagi sebagai c bintang atau c aksen atau c besar mangga. Nah, sehingga solusi persamaan diferensial eksak tadi diperoleh bahwa 3x kuadrat tambah 4xy tambah y kuadrat sama dengan c bintang.
Baik, sampai di situ paham ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Saya punya contoh lagi, tentukan solusi dari 2xy dx ditambah x kuadrat min 1 dy sama dengan 0. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita uji keeksakan terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan soalnya sudah berbentuk persamaan diferensial tadi ya, sudah bentuk diferensial ya. Nah, sehingga kita bisa langsung lihat M-nya adalah 2xy dan N-nya adalah x kuadrat min 1. Nah, kemudian kita turunkan do M per do Y, ini 2xy per do Y berarti 2x, dan do N per do X ini hasilnya juga 2x. Nah, ini karena do M per do Y sama dengan do N per do X, artinya persamaan diferensial ini eksak, terpenuhi uji keeksakan satunya. Nah, langkah yang kedua, karena persamaan diferensial eksak, maka tadi terdapat fungsi U sama dengan C itu sebagai solusi, gitu ya. Nah, sehingga nanti si U ini kita cek turunannya do U per do X-nya harus sama dengan M, yaitu sama dengan 2xy, dan do U per do Y-nya harus sama dengan N, yaitu sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kita selesaikan menggunakan cara 1. U sama dengan integral M dx ditambah KY tadi ya. Jadi ini M-nya adalah 2xy kali dx ditambah KY. Kita integralkan, jadi ini diperoleh setengah kali 2 kali x kuadrat Y ditambah KY. Maka UXY diperoleh x kuadrat Y, ini saling inverse ya, ditambah KY. Nah, sama untuk mencari KY, kita turunkan U terhadap Y, U yang ini ya. Jadi do U per do Y. Nah, do U per do Y itu harus sama dengan N. Nah, do U per do Y dari sini kita turunkan hasilnya adalah x kuadrat ya, karena ini Y-nya, ini x kuadrat, dan KY-nya ini diperoleh K aksen Y, atau turunan pertama K terhadap Y. Nah, karena tadi di soal sudah diketahui bahwa do U per do Y sama dengan N sama dengan x kuadrat min 1, maka persamaan ini kita bisa tulis x kuadrat ditambah K aksen Y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, ini saling inverse, x kuadratnya habis, diperolehlah K aksen Y sama dengan negatif 1. Nah, untuk memperoleh KY, maka kita integralkan. Diperolehlah KY, integral min 1 berarti negatif Y. Nah, sehingga solusi umumnya yang ini kita ubah, x kuadrat Y ditambah negatif Y sama dengan C. Atau kita tulis x kuadrat Y min Y sama dengan C. Nah, karena ini ada variabel Y, kita keluarkan Y kali x kuadrat min 1 sama dengan C. Atau kita tulis dalam bentuk eksplisit Y sama dengan C dibagi x kuadrat min 1 merupakan solusi persamaan diferensial soal yang nomor 2. Baik, itu saja mungkin untuk pembahasan kita hari ini. Silahkan dikerjakan untuk lebih memahamkan mengenai persamaan diferensial eksak ini, dan nanti kita akan bahas bersama di sesi sinkronus ketika perkuliahan. Terima kasih, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.